di 15 negara ini. Udara yang Anda hirup setiap hari mengandung tingkat partikel yang 11 hingga bahkan 16 kali lebih tinggi daripada apa yang dianggap aman oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Tingkat polusi ini benar-benar pembunuh diam-diam, yang menyebabkan sekitar 4,2 juta kematian setiap tahun di seluruh dunia, dan negara yang berada di posisi ketiga dalam daftar ini. Negara yang memiliki jumlah orang yang melakukan buang air besar sembarangan terbanyak di dunia. Mari kita mulai dengan Bangladesh, di mana ibu kota Dhaka secara konsisten berada di antara kota-kota paling tercemar di dunia. Ketika Anda bangun di Dhaka, Anda langsung menghirup udara yang mengandung hampir 80 mikrogram partikel PM2, 5 berbahaya per meter kubik. Untuk memberi gambaran, ini 15 kali lebih tinggi dari apa yang dianggap aman bagi paru-paru manusia. Meskipun Bangladesh telah mencapai kemajuan yang luar biasa dalam bidang ekonomi dan pembangunan manusia, polusi tetap menjadi masalah serius. Industri tekstil yang mempekerjakan lebih dari 4 juta orang dan menghasilkan miliaran dolar dalam pendapatan ekspor, juga menjadi salah satu penyebab utama pencemaran air. Sungai seperti Buriganga tercemar berat oleh bahan kimia beracun dan pewarna yang dibuang dari pabrik tekstil, membuat airnya tidak aman untuk digunakan sehari-hari atau untuk memancing. Pengelolaan sampah juga menjadi masalah besar. Laporan tahun 2024 menemukan bahwa kurang dari 40% sampah perkotaan dikelola dengan benar, menyebabkan tumpukan sampah besar di jalanan dan saluran air. Perubahan iklim memperburuk situasi ini, dengan kenaikan permukaan laut dan banjir yang sering membawa polutan ke lebih banyak wilayah. Meskipun pemerintah telah berupaya untuk mempromosikan program hijau dan menegakkan undang-undang lingkungan yang lebih ketat, pelaksanaannya yang lemah terus memungkinkan polusi membahayakan kesehatan masyarakat dan ekosistem alami. Pernahkah Anda berpikir untuk pergi ke Bangladesh? Atau mungkin Anda pernah ke sana? Bagi saya rasa saya tidak bisa bertahan sehari di sana. Situasi lingkungan di Pakistan telah memburuk hingga titik di mana para ahli PBB dan kelompok penelitian lokal menyebutnya sebagai keadaan darurat nasional. Skala krisis ini jelas terlihat ketika Anda mengetahui bahwa lebih dari 90% limbah air Pakistan dibuang langsung ke sungai dan danau tanpa pengolahan apapun. Pengelolaan sampah perkotaan menjadi tantangan besar lainnya. Sebagian besar kota di Pakistan kekurangan sistem daur ulang dan pembuangan sampah yang tepat, yang mengakibatkan tumpukan sampah besar dan timbunan sampah di jalanan kota-kota besar. Karachi dan Lahore, dua kota terbesar di negara ini, kini berada di antara kota-kota paling tercemar di seluruh Asia Selatan. Menghirup udara yang tercemar seperti ini meningkatkan kemungkinan gangguan pernapasan dan masalah kesehatan lainnya. Sungai Indus, sumber utama air Pakistan untuk pertanian dan air minum, menjadi contoh krisis lingkungan negara ini. Sungai vital ini kini tercemar berat dengan limbah industri, air limbah yang tidak diolah, dan sampah plastik dalam jumlah besar. Sebagai respons terhadap tantangan yang terus meningkat ini, pemerintah Pakistan meluncurkan gerakan Clean Green Pakistan, sebuah inisiatif ambisius untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah, menanam jutaan pohon, dan mempromosikan alternatif energi bersih. Namun, kemajuan berjalan sangat lambat akibat terbatasnya dana, ketidakstabilan politik, dan skala masalah yang harus diatasi. Ingat negara ketiga yang saya sebutkan di awal video. Sebelum kita masuk ke bagian yang lebih menarik, jangan lupa untuk mendukung kami dengan membagikan video ini kepada teman-teman Anda. Dan jika Anda menonton di ponsel, jangan hanya berhenti di tombol suka. Tekan tombol hype di bawahnya. Itu sangat membantu saya mendapatkan sedikit penghasilan tambahan. Dan kami janji akan terus menghadirkan konten menarik. Posisi India yang berada di nomor 3 dalam daftar ini mungkin mengejutkan banyak orang. Mengingat statusnya sebagai ekonomi besar dunia dan kekuatan teknologi di kota-kota paling padat penduduk di India, tingkat PM2 tercatat mencapai 50,6 mikrogram per meter kubik pada tahun 2024. Konsentrasi ini hampir 10 kali lebih tinggi dari apa yang dianggap aman oleh Organisasi Kesehatan Dunia untuk kesehatan manusia. Dampak dari menghirup udara yang tercemar ini setiap hari tidak hanya tidak nyaman. Itu benar-benar mematikan. Polusi udara telah menjadi salah satu penyebab utama kematian dini di India.
mempersingkat sekitar 2 juta nyawa setiap tahunnya. Menurut UNICEF, India memiliki jumlah orang yang melakukan buang air besar sembarangan terbanyak di dunia, dengan sekitar 620 juta orang. Kebanyakan di daerah pedesaan, tidak memiliki akses ke fasilitas toilet yang layak. Situasi ini secara dramatis meningkatkan risiko penyebaran penyakit dan menciptakan masalah sosial yang serius, terutama bagi perempuan dan anak-anak yang menghadapi risiko keselamatan saat mencari privasi untuk kebutuhan dasar. Penggunaan bahan bakar biomasa secara luas menjadi tantangan besar lainnya. Setiap tahun, rumah tangga di India membakar sekitar 148,5 juta ton biomasa untuk memasak dan pemanasan. Ini 10 kali lebih banyak dari yang digunakan di Amerika Serikat. Dan metode memasak yang tidak efisien ini menghasilkan lebih banyak asap dan polutan berbahaya dibandingkan alternatif modern. Rencana India untuk produksi energi di masa depan bisa memperburuk situasi ini. Negara ini berencana untuk meningkatkan produksi listrik berbahan bakar batu bara sebesar 50% antara tahun 2018 dan 2030. Jika pembangkit listrik ini dibangun sesuai rencana, mereka dapat menyebabkan tambahan 844.000 kematian dini dengan memasukkan lebih banyak polutan ke dalam udara yang sudah tercemar. Kemacetan lalu lintas di kota-kota India menciptakan siklus polusi yang buruk. Ketika kendaraan merayap melalui lalu lintas dengan kecepatan antara 20 hingga 40 km per jam, mereka mengeluarkan 2 kali lebih banyak polusi dibandingkan saat bergerak lancar pada kecepatan lebih tinggi. Sayangnya, di banyak kota di India, kecepatan rata-rata jalan bahkan tidak mencapai 20 km per jam, yang menyebabkan tingkat emisi yang 4 hingga 8 kali lebih tinggi daripada jika lalu lintas lancar. Jadi, setelah mendengar semua itu, menurut Anda, apakah India dapat mengatasi krisis polusinya dalam dekade mendatang, ya atau tidak? Beritahu saya di kolom komentar, dan jangan lupa untuk berlangganan saluran kami, serta nyalakan notifikasi. Krisis lingkungan di Indonesia merupakan badai sempurna dari deforestasi, polusi industri, dan pengelolaan sampah yang tidak memadai, yang tidak hanya memengaruhi negara itu sendiri, tetapi juga seluruh kawasan Asia Tenggara, menurut laporan dari Greenpeace dan Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hutan hujan Indonesia hilang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan akibat deforestasi untuk perkebunan kelapa sawit. Jakarta, ibu kota Indonesia dan salah satu megacity terbesar di dunia, menghadapi tantangan lingkungan uniknya sendiri. Udara di Jakarta dipenuhi asap beracun dari kemacetan lalu lintas, pembangkit listrik berbahan bakar batu bara, dan kebiasaan membakar sampah secara luas. Kombinasi dari sumber polusi ini menjadikan udara di Jakarta sangat berbahaya untuk kesehatan. Dengan jutaan penduduk berisiko terkena penyakit pernapasan, sungai-sungai Indonesia menghadapi bencana lingkungan lainnya. Sungai Citarum, yang sering disebut sebagai salah satu sungai terkotor di dunia, mengalir melalui daerah yang padat penduduk dan membawa campuran beracun sampah plastik, bahan kimia pabrik, dan air limbah yang tidak diolah. Meskipun ada bantuan internasional dan kampanye lokal seperti Clean Indonesia, polusi terus memburuk di seluruh negara. Jika undang-undang lingkungan yang lebih kuat dan penegakan yang lebih efektif tidak segera diterapkan, Indonesia berisiko kehilangan keindahan alam dan keanekaragaman hayati yang mendefinisikan negara ini. Berpindah ke Irak, di mana situasi lingkungan mengungkap sisi gelap dari kekayaan minyak. Menurut laporan kualitas udara global IQAir 2024, konsentrasi rata-rata PM2,5 telah meningkat menjadi sekitar 84 mikrogram per meter kubik, lebih dari 16 kali lebih tinggi dari standar global Organisasi Kesehatan Dunia. Industri minyak, yang menyediakan hampir 95% dari pendapatan devisa Irak, merupakan aset ekonomi terbesar negara ini sekaligus kutukan lingkungan terbesar. Selama proses ekstraksi minyak, metana yang berlebihan sering dibakar dalam praktik yang disebut flare, melepaskan campuran gas berbahaya termasuk benzena dan metana langsung ke atmosfer. Polutan ini tidak hanya terperangkap di sekitar ladang minyak, mereka menyebar ke seluruh wilayah Timur Tengah, menyebarkan dampak beracun ke negara-negara tetangga. Warisan perang yang berkepanjangan telah menyebabkan kehancuran lingkungan tambahan yang terus memengaruhi Irak hingga saat ini. Dari tahun 2014 hingga 2017,
Operasi militer meninggalkan banyak limbah berbahaya dan bahan kimia beracun yang telah mencemari tanah, air, dan udara Irak. Polutan di udara dan air Irak telah menyebabkan peningkatan dramatis dalam kasus kanker, penyakit kardiovaskular, dan gangguan pernapasan di seluruh populasi. Menyadari tingkat keparahan tantangan ini, pemerintah Irak meluncurkan program reforestasi ambisius pada tahun 2024 yang berencana menanam 6,4 juta pohon di seluruh negeri. Namun, para ahli lingkungan memperingatkan bahwa menanam pohon saja tidak dapat mengatasi sumber polusi mendasar. Kota Kathmandu di Nepal, yang dulunya merupakan tempat yang tenang penuh dengan budaya dan keyakinan kuno, kini tertutup lapisan debu dan polusi. Udara di Kathmandu menunjukkan tingkat PM2, 5 di atas 40, 2 mikrogram per meter kubik. Apa yang menyebabkan perubahan tajam ini? Geografi lembah Kathmandu, sebuah cekungan alami yang dikelilingi oleh gunung-gunung tinggi, menciptakan setting unik namun mengkhawatirkan. Bentuk lembah ini menjebak udara kotor, menjadikan daerah ini kantong kabut beracun di mana pergerakan angin terbatas. Rasanya seperti tinggal di kota dengan tutup, di mana setiap napas menarik udara yang sama yang terperangkap dan tercemar. Masalah ini diperburuk oleh pertumbuhan urban yang pesat. Kathmandu telah beralih dari kota kecil yang tenang menjadi metropolis sibuk. Dengan kepadatan penduduk yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir, kendaraan di jalan-jalan semakin banyak, dan kemacetan lalu lintas kini menjadi rutinitas. Kekacauan ini tidak berakhir di situ. Kathmandu juga tengah mengalami booming pembangunan. Struktur baru dan jalan-jalan bermunculan di seluruh kota. Namun, kemajuan ini membawa biaya. Kota ini terlihat seperti satu lokasi besar yang sedang dikerjakan, dengan debu berterbangan dari jalan-jalan yang digali dan tungku batu bata yang mengeluarkan asap. Uni Emirat Arab menghadirkan salah satu kontradiksi yang paling mencolok dalam kebijakan lingkungan di seluruh dunia. Ketika kebanyakan orang memikirkan UAE, mereka membayangkan gedung pencakar langit yang gemerlap, mobil mewah, dan pengalaman belanja kelas dunia. Namun, di balik penampilan luar yang berkilauan dari kekayaan dan modernitas, ada krisis lingkungan yang semakin memburuk yang mengancam kesehatan jutaan orang. Hingga tahun 2024, kualitas udara di UEA telah mencapai tingkat kritis. Dengan konsentrasi PM2, 5 melonjak hingga 43 mikrogram per meter kubik. Tingkat ini jauh di atas ambang batas keamanan yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia dan mengakibatkan hampir 1.900 kematian setiap tahun. Penyebab utama polusi udara yang parah di UEA terletak pada ketergantungan mendalam negara ini terhadap bahan bakar fosil. Meskipun memiliki garis langit futuristik dan reputasi untuk inovasi, UEA tetap menjadi salah satu produsen minyak terbesar di dunia. Ekstraksi, pemurnian, dan pembakaran bahan bakar fosil ini melepaskan emisi berbahaya dalam jumlah besar setiap hari ke atmosfer. Yang membuat situasi ini sangat mengkhawatirkan adalah kontradiksi yang tampaknya antara komitmen publik pemerintah UEA dan kebijakan nyata mereka. Meskipun negara ini telah membuat janji-janji besar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan memperbaiki kualitas udara, terus berkembangnya ekstraksi bahan bakar fosil menimbulkan pertanyaan serius mengenai ketulusan komitmen tersebut. Apakah UEA benar-benar bertekad untuk membangun ekonomi hijau, atau janji-janji ini hanya untuk pencitraan semata? Tajikistan mewakili salah satu bencana lingkungan yang paling diabaikan di planet kita. Pada tahun 2024, konsentrasi PM2, 5 di udara mencapai hampir 50 mikrogram per meter kubik. Untuk memberikan gambaran, menghirup udara ini setiap hari setara dengan merokok beberapa batang rokok setiap hari. Bahkan bagi orang yang tidak pernah merokok seumur hidup mereka, ledakan kepemilikan kendaraan dalam dekade terakhir telah menciptakan badai sempurna bagi polusi udara. Jumlah mobil di jalan-jalan Tajikistan meningkat pesat. Namun banyak dari kendaraan ini adalah model lama yang tidak dilengkapi dengan sistem pengendalian emisi modern. Akibatnya, negara ini kini mengeluarkan lebih dari 540.000 ton polutan setiap tahun hanya dari lalu lintas. Ini merupakan peningkatan besar dari 340.000 ton yang tercatat hanya 10 tahun lalu. Ketergantungan berat Tajikistan pada tenaga hidroelektrik, meskipun secara umum ramah lingkungan, menciptakan masalah polusi musiman.
Selama musim kemarau ketika tingkat sungai turun, negara ini terpaksa mengandalkan pembangkit listrik tenaga termal untuk memenuhi permintaan listrik. Pembangkit Dushanbe 2 yang terbesar di negara ini membakar hingga 6.000 ton batu bara setiap hari selama periode ini. Meskipun pembangkit ini menyediakan 60% listrik ibu kota, ia juga melepaskan sejumlah besar polutan ke atmosfer. Industri berat menambah lapisan lain pada masalah polusi. Pabrik semen Dushanbe sendiri menghasilkan 180.000 ton semen setiap tahun, mengkonsumsi 72.000 ton batu bara dalam prosesnya. Yang membuat situasi ini semakin mengkhawatirkan adalah rencana pemerintah untuk membangun pabrik semen lain di area yang sama. Perluasan ini berpotensi menggandakan emisi berbahaya di wilayah yang sudah tercemar berat. Situasi lingkungan di Cina menyajikan salah satu kisah polusi global yang paling kompleks dan kontradiktif. Sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia, Cina telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang luar biasa selama beberapa dekade terakhir. Namun keberhasilan ini datang dengan biaya lingkungan yang sangat besar, yang memengaruhi tidak hanya 1,4 miliar warga Cina, tetapi juga seluruh planet ini. Data terbaru mengungkapkan tren yang mengkhawatirkan konsentrasi. Rata-rata partikel PM2,5 telah meningkat menjadi 32,5 mikrogram per meter kubik, yang merupakan peningkatan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Tingkat ini lebih dari 6 kali lebih tinggi dari apa yang dianggap aman oleh PBB. Menjadikan Cina salah satu dari 20 wilayah paling tercemar di dunia. Beijing, ibu kota Cina, bersama dengan kota-kota besar lain seperti Shanghai dan Guangzhou, tetap diselimuti kabut tebal, terutama selama bulan-bulan musim dingin ketika permintaan pemanasan meningkat dan pola cuaca menjebak polutan di dekat permukaan tanah. Cina memegang predikat sebagai penghasil gas rumah kaca terbesar di dunia, melampaui Amerika Serikat dalam emisi karbon dioksida total. Jejak karbon besar ini berasal dari ketergantungan Cina pada pembangkit listrik berbahan bakar batu bara, yang masih menyediakan sebagian besar listrik negara ini. Meskipun pemerintah berkomitmen untuk mencapai puncak emisi karbon antara tahun 2026 hingga 2030 dan mencapai netralitas karbon pada 2060. Persetujuan baru untuk pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara dapat menghalangi target ambisius ini. Krisis lingkungan di Mongolia mewakili transformasi tragis dari salah satu budaya nomaden terakhir di dunia. Ulaanbaatar, ibu kota Mongolia, telah menjadi salah satu kota yang paling tercemar di bumi, terutama selama musim dingin yang brutal ketika suhu bisa turun hingga minus 40 derajat Celcius. Polusi udara di kota ini mencapai tingkat yang benar-benar di luar batas selama musim dingin. Di distrik Ger tradisional Ulaanbaatar, di mana banyak keluarga tinggal di yurt Mongolia tradisional, situasinya menjadi semakin putus asa. Keluarga-keluarga ini hampir sepenuhnya mengandalkan batu bara dan kayu untuk pemanasan selama musim dingin yang keras. Menurut laporan program pembangunan PBB tahun 2024, Mongolia menghadapi krisis air yang mengancam fondasi cara hidup tradisionalnya. Sumber air tawar negara ini hilang dengan cepat akibat operasi pertambangan intensif yang mengekstraksi mineral seperti tembaga dan emas. Kelangkaan air menjadi masalah besar yang memengaruhi baik populasi perkotaan maupun penggembala tradisional yang bergantung pada air bersih untuk ternak mereka. Perubahan iklim dan penggembalaan yang berlebihan menyebabkan desertifikasi cepat di padang rumput Mongolia yang dulunya subur. Pemerintah Mongolia telah memperkenalkan proyek energi bersih dan program penanaman pohon dalam upaya untuk mengatasi tantangan lingkungan ini. Namun, inisiatif-inisiatif ini masih berada di tahap awal dan kesulitan untuk mengikuti laju kerusakan lingkungan yang terjadi di seluruh negara ini. Chad sedang menghadapi salah satu krisis lingkungan paling parah di dunia. Menurut laporan dari Dana Anak-anak PBB dan Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, kombinasi kemiskinan, perubahan iklim, dan infrastruktur yang buruk telah membuat hidup semakin sulit bagi orang-orang di negara Afrika Tengah ini. Danau Chad, yang dulunya merupakan sumber kehidupan bagi jutaan orang, telah kehilangan lebih dari 90% ukurannya akibat kenaikan suhu dan pemanfaatan sumber daya yang berlebihan. Akibatnya, banyak komunitas yang kehilangan akses ke air bersih, memaksa keluarga untuk menempuh jarak jauh atau bergantung pada pasokan yang tidak aman.
Polusi udara semakin memperburuk krisis ini. Gurun Sahara yang maju menyebarkan badai debu tebal di seluruh negeri. Sementara asap dari kompor kayu dan arang yang digunakan untuk memasak menyebabkan penyakit pernapasan serius. Laporan Bank Dunia tahun 2024 mengungkapkan bahwa kurang dari 10% penduduk Chad memiliki akses ke sanitasi yang aman, yang menyebabkan wabah penyakit yang ditularkan melalui air. Tanpa sistem pengelolaan sampah yang terorganisir, sampah terus menumpuk di kota-kota, mencemari tanah dan air. Konflik yang sedang berlangsung dan keterbatasan sumber daya finansial membuat penyelesaian masalah ini sangat sulit, meninggalkan Chad terjebak dalam darurat lingkungan yang semakin dalam. Republik Demokratik Kongo, yang terkenal dengan sumber daya mineral yang kaya, juga berjuang dengan kualitas udara yang sangat buruk. Tingkat PM2,5 saat ini melebihi 40 mikrogram per meter kubik, yang 8 kali lebih tinggi dari batas aman. Angka yang mengkhawatirkan ini sebagian besar disebabkan oleh penggunaan bahan bakar biomasa yang luas, seperti kayu bakar dan arang, untuk memasak sehari-hari. Laporan Organisasi Kesehatan Dunia tahun 2016 memperkirakan bahwa lebih dari 60.000 orang di Kongo telah meninggal lebih awal akibat polusi udara dalam ruangan, limbah pertanian, pembuangan industri, dan operasi pertambangan telah mencemari baik air permukaan maupun air tanah. Pencemaran ini tidak hanya mengancam kesehatan manusia, tetapi juga merusak keanekaragaman hayati negara ini dan memperlambat kemajuan ekonomi. Krisis ini tidak hanya itu. Republik Demokratik Kongo juga menghadapi deforestasi yang cepat dan erosi tanah yang parah, yang meningkatkan sedimen di sungai dan danau, serta memperburuk pencemaran air. Kondisi-kondisi ini memberikan tempat berkembang biak yang ideal bagi nyamuk, meningkatkan risiko malaria. Para ahli memperingatkan bahwa jumlah kasus malaria bisa meningkat 3 kali lipat pada pertengahan abad ini. Sebagai respons terhadap ancaman lingkungan yang semakin besar ini, pemerintah Kongo mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Lingkungan pada tahun 2011. Namun, setelah bertahun-tahun konflik, penegakan langkah-langkah ini tetap sangat sulit. Menurut Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara ini membutuhkan sekitar 200 juta dolar untuk mengatasi tantangan lingkungan ini dan bergerak menuju pembangunan yang berkelanjutan. Burkina Faso, yang terletak di pusat Afrika Barat, mungkin bukan tempat pertama yang terlintas dalam pikiran orang ketika membicarakan lingkungan, tetapi masalahnya cukup serius untuk menarik perhatian global. Pada tahun 2024, negara ini mencatat tingkat konsentrasi PM2,5 yang mengkhawatirkan sebesar 46,6 mikrogram per meter kubik dalam dekade terakhir. Populasi Ouagadougou telah tumbuh pesat, meningkat dari kurang dari 2 juta menjadi lebih dari 3,4 juta penduduk. Meningkat sekitar 81%. Pertumbuhan pesat ini memberikan tekanan besar pada infrastruktur kota yang belum berkembang cukup cepat untuk memenuhi kebutuhan populasi urban yang berkembang. Saat ini, sekitar 80% rumah tangga masih mengandalkan kayu dan arang untuk memasak. Meskipun metode ini umum dan mudah digunakan, mereka melepaskan sejumlah besar gas berbahaya, menjadikan aktivitas sehari-hari sederhana sebagai sumber utama polusi udara. Faktor lain yang memperburuk situasi adalah armada kendaraan tua di kota ini. Mobil atau sepeda motor tipikal di Ouagadougou berusia sekitar 14 tahun. Bahkan lebih buruk lagi, hampir 3/4 dari kendaraan ini adalah model lama yang mengeluarkan asap berat dan polutan. Ketergantungan pada transportasi yang sudah usang dan tidak efisien ini tidak hanya memperburuk kualitas udara, tetapi juga menunjukkan perjuangan ekonomi yang lebih dalam dan kurangnya akses ke teknologi modern yang lebih bersih. Pertumbuhan kota yang cepat dan tidak terencana juga telah menyebabkan perluasan perkotaan yang luas. Banyak area telah berkembang menjadi pemukiman informal tanpa jalan beraspal. Selama musim kemarau, debu dari jalanan tanah ini bercampur dengan angin harmatan yang datang dari Gurun Sahara, membentuk kabut debu tebal yang menyelimuti kota. Penyakit pernapasan kini menjadi penyebab utama kematian di Burkina Faso, menyumbang hampir 20% dari semua kematian penduduk termiskin, yang sering tinggal di dekat pabrik atau jalan-jalan sibuk, menghadapi risiko kesehatan terbesar dan menanggung beban polusi udara negara ini. Nigeria.
negara dengan jumlah penduduk terbanyak di Afrika dan ekonomi terbesar di benua ini, sedang menghadapi tekanan lingkungan yang sangat besar. Laporan dari Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Bank Dunia menyatakan bahwa Lagos, salah satu megacity terbesar di dunia, mengalami beberapa polusi udara terburuk di benua ini. Penyebab utamanya adalah generator diesel, emisi cerobong asap, dan kendaraan yang diatur dengan buruk yang mengeluarkan asap beracun ke udara. Pengelolaan sampah menjadi masalah besar. Pembuangan terbuka dan pembakaran sampah sangat umum, menyebabkan pencemaran udara, air, dan tanah yang serius. Delta Niger, salah satu sistem rawa utama di planet ini, telah rusak parah akibat ekstraksi minyak yang tidak terkendali selama beberapa dekade. Tumpahan besar telah merusak lahan pertanian, sungai, dan pasokan air minum. Studi Amnesty International tahun 2024 menemukan bahwa lebih dari 75% sumber air minum di delta tidak aman karena pencemaran minyak. Meskipun kesadaran publik meningkat dan dukungan internasional untuk pembersihan, korupsi dan pemerintahan yang lemah terus memperlambat kemajuan nyata. Program pemerintah dan upaya energi bersih muncul, tetapi penegakannya tetap terbatas. Tanpa tindakan yang lebih kuat, krisis lingkungan Nigeria akan terus membahayakan kesehatan publik, keanekaragaman hayati, dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Deforestasi di Haiti telah mencapai titik yang mengkhawatirkan. Dengan hanya sekitar 2% dari hutan asli negara ini yang tersisa, sebagai salah satu negara termiskin di belahan barat, Haiti telah kehilangan sebagian besar penutup hutannya karena penebangan liar, produksi arang, dan lahan yang dibuka untuk pertanian. Sebuah laporan terbaru dari Bank Dunia menjelaskan bahwa deforestasi yang meluas ini telah menyebabkan banjir serius selama badai tropis, erosi tanah, dan penurunan hasil panen. Tanpa pohon untuk menahan tanah, hujan membawa lapisan tanah subur, menjadikan pertanian semakin sulit. Di ibu kota, Port-au-Prince, pengelolaan sampah adalah masalah utama. Jalan-jalan seringkali dipenuhi sampah yang tidak dikumpulkan, mencemari sumber air, dan menyebarkan penyakit. Studi tahun 2024 menunjukkan bahwa lebih dari 70% orang Haiti tidak memiliki akses ke air minum bersih. Karena sungai dan air tanah tercemar parah, kualitas udara juga semakin memburuk. Banyak rumah tangga membakar kayu dan sampah untuk memasak dan pemanasan, melepaskan asap berbahaya ke atmosfer. Ketidakstabilan politik dan ekonomi yang rapuh membuatnya sangat sulit untuk membangun dan mempertahankan solusi lingkungan jangka panjang. Apa yang telah kita jelajahi hari ini bukan hanya daftar statistik atau data lingkungan abstrak. Benang merah yang menghubungkan ke-15 negara ini mengungkapkan kebenaran penting tentang tantangan lingkungan di dunia yang saling terhubung. Kemiskinan, pemerintahan yang lemah, industrialisasi yang cepat, dan infrastruktur yang tidak memadai menciptakan kondisi di mana perlindungan lingkungan menjadi prioritas kedua dibandingkan kebutuhan bertahan hidup yang mendesak. Ketika keluarga kesulitan mencari air bersih atau makanan yang cukup, perencanaan lingkungan jangka panjang menjadi kemewahan yang tidak terjangkau. Apa yang paling membuat Anda terkejut dari tantangan lingkungan ini? Apakah Anda pernah mengalami polusi udara atau masalah lingkungan di komunitas Anda sendiri? Bagikan pendapat dan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. Kami selalu menantikan untuk mendengar lebih banyak dari Anda. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Aktifkan lonceng notifikasi agar kami bisa bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Dan saya akan melihat Anda di video berikutnya, di mana kita akan menjelajahi solusi lingkungan yang benar-benar bekerja di seluruh dunia. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.